Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Sungguh kami rasakan Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya harapan dan kekuatan kami ya Bapa. Mohon penyertaan-Mu ya Bapa pada ibadah kami hari ini, dari awal hingga akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kita pujikan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, Yesus. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami percaya Engkaulah satu-satunya kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Kami tak akan goyah Tuhan. Kami tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, itulah kasih-Mu Tuhan. Sejauh langit dari
bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Kaulah Tuhan yang besar, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam musibah apapun, kita tetap percaya berjalan bersama Tuhan, selalu ada jawaban dan harapan. Amin. Terima kasih Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kami ragu berjalan bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Kau Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya.
Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, semua saudara-saudara terkasih yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berkumpul kembali di tempat ini pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami. Bahwa kami bersyukur bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Walaupun keadaan seperti ini, tapi firman-Mu tetap disampaikan sampai kepada kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat hanya milik-Mu. Dan hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengar, menonton daripada video ini. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesabaran, dan Kau berikan berkat untuk kehidupan yang normal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin tanya kabar saudara pada pagi hari ini. Apakah masih ada sukacita di saat-saat yang seperti ini, di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini? Kebanyakan orang jawabannya adalah, waduh, payah deh. Memang betul, semua rencana kita, semua cita-cita kita seakan-akan menjadi ambruk dengan adanya wabah corona ini. Yang mau menikah, pesta perkawinannya gagal. Yang mau buka bisnis, tidak jadi. Yang mau seminar ini dan seminar itu dibatalkan. Semuanya menjadi kacau. Memang benar, sudah hampir 1 bulan kita mengurung diri. Banyak orang yang pendapatannya hilang, pengusaha maupun pedagang, juga karyawan-karyawan banyak yang di PHK, terkena imbas daripada corona ini. Saat ini semua daripada kita di dalam keadaan sulit, bahkan sangat sulit. Lalu hati kita bertanya, kenapa kejadian ini menimpa kita semua? Apakah Tuhan itu jahat sehingga semua manusia diberikan sakit seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah jahat. Bahwa COVID atau Corona atau virus 19 ini bukan dari Tuhan. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat terhadap kehidupan saudara. Dia selalu merancangkan kehidupan yang baik. Bahkan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sama seperti saudara menciptakan sesuatu, hasil daripada ciptaan sesuatu tidak mungkin saudara rusakkan, tidak mungkin saudara buang, tidak mungkin saudara campakkan, tetapi akan saudara pelihara. Demikian juga Tuhan yang mengasihi kita. Tidak mungkin Dia ingin membunuh manusia yang diciptakannya, tetapi setanlah yang ingin membunuh kita. Virus corona ini berasal dari setan, tetapi Tuhan izinkan ini terjadi di seluruh dunia. Setan merancangkan yang jahat dan mematikan manusia. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, setan itu mencuri berkat kita, mencuri kehidupan kita. Yang kedua, dia membunuh kita. Dan ketiga, membinasakan kita selama-lamanya tidak bertemu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita, Dia membalikan rencana jahat daripada setan menjadi berkat. Sama seperti di dalam Kejadian 50 ayat 20, cerita Yusuf. Dia dibuang, dia dicampakkan, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dipenjara, akhirnya dia diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Dan dia menyelamatkan seluruh keluarganya, dia menyelamatkan seluruh bangsa Israel daripada kepunahan. Itulah Tuhan kita. Dia sanggup untuk merubah yang jelek menjadi yang baik. Tuhanlah yang membuat hati semua kepala negara untuk menghindari virus
corona ini dengan cara lockdown atau social distancing namanya. Jaga jarak yang bisa menyetop penularan virus. Virus-virus hanya bisa disetop penularannya lewat jaga jarak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, usahakan kita jangan keluar rumah, ya. Kita menunda segala macam yang bisa menyebabkan virus itu menular lewat kontak, ya. Karena jaraknya terlalu dekat, virus ini ditularkan melalui udara juga, ya. Tuhan menyebabkan hati setiap kepala negara itu melakukan lockdown, melakukan distancing, melakukan jaga jarak untuk menyetop penularan virus, ya. Masalahnya, apakah kita ini bersungut-sungut karena kondisi lockdown ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat bahwa lockdown ini memberikan suatu hasil yang positif luar biasa, karena ini dari Tuhan. Yang pertama, yaitu Tuhan ini mengumpulkan semua keluarga yang tercerai-berai kembali menjadi satu. Semua kembali ke rumahnya masing-masing. Anak yang tadinya jauh dari orang tua sekarang bisa pulang. Bapak yang tadinya kerja jauh di luar kota sekarang kembali dan bisa bersama-sama menjadi suatu keluarga yang utuh kembali, saling mengasihi. Hati bapak-bapak akan kembali kepada anaknya, dan hati anak kembali kepada bapaknya untuk saling mengasihi. Dan inilah memang yang dipersiapkan Tuhan di akhir zaman, supaya kita siap semua untuk menjadi mempelai Kristus. Mereka punya lebih banyak waktu untuk bersekutu di dalam keluarga, berdoa, menyalakan api mezbah penyembahan di dalam keluarga yang dulu sudah hilang, sekarang dimulai lagi. Dan perhatikan nanti hasilnya. Setelah ini lewat, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Kita punya lebih banyak waktu dengan bisa membaca Alkitab, mengerti firman Tuhan, dan kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari wajahnya lebih sungguh. Sungguh saudara, saat ini Tuhan melakukan lockdown, itu banyak efek positifnya. Dosa diminimaliskan, berkurang jauh. Sifat orang yang tadinya suka berdosa, suka selingkuh, suka ke klub malam, suka berjudi, suka minum-minum, sekarang tidak ada tempat lagi untuk berdosa di kehidupan malam, karena sudah ditutup karena lockdown. Restoran-restoran, klub malam semua ditutup, panti-panti pijat semua ditutup, dan itu sangat bagus. Dosa sangat menurun. Kedua, tingkat polusi dunia pun menjadi sangat rendah. Langit tampak biru kembali. Saya melihat banyak kupu-kupu sekarang berterbangan, polusi berkurang, menjadi sehat dan segar kembali. Dan orang yang tadinya egois sekarang mulai berbagi makanan kepada sesamanya. Orang yang tadinya cinta uang sekarang sadar bahwa uang itu bukan segala-galanya. Banyak sekali orang kaya jatuh, kehilangan banyak uang karena saham jatuh, pabrik bisnis tutup semua, toko tutup. Orang yang mengagung-agungkan makanan yang enak-enak dan mewah tidak bisa lagi. Mereka sekarang sadar tidak bisa makan lagi. Dan yang penting, orang yang mengagung-agungkan barang-barang mewah, pakaian mewah, kosmetik mewah yang bermerek, sekarang sadar yang penting adalah masker. Jadi saudara, saat ini saudara jangan takut. Hai para calon mempelai Kristus, Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia sangat terbukti menolong saudara di dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan sanggup mengubah keadaanmu yang buruk menjadi baik. Percayalah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Dia. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Datanglah kepada Tuhan yang letih lesu dan beban berat. Dia akan memberikan kelegaan dan Dia akan memberikan jalan keluar. Ada di dalam Matius 11 ayat 28. Dengan adanya waktu lebih banyak dan kesempatan yang diberikan Tuhan saat ini, maka persiapkanlah diri saudara untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadikanlah diri saudara betul-betul menjadi mempelai Kristus dan bukan orang Kristen biasa. Hendaklah tubuh, jiwa, dan roh terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. 1 Tesalonika 5 ayat 23.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih sayang daripada Yesus Kristus memberkati kita semua. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal, dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa untuk semua yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Bapa, kiranya hamba berdoa untuk kita semua, supaya Kau pegang tangan kami masing-masing Tuhan. Jangan ada yang Kau tinggalkan. Tolong Bapa, Kau sertai kami melewati masa-masa sulit kami. Dan kami percaya Bapa, tidak seorang pun yang akan hilang, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Saat ini hamba mohonkan berkat untuk semua jemaat di GBT yang mendengarkan khotbah ini, mendengarkan saluran ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau mencukupkan mereka dari segala bidang Tuhan, dari segi rohani juga, dari segi jasmani juga. Berikan kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Pulihkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa.